warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Siti Khalifah, pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik mengenai pendampingan dan pembinaan pembelajaran yang telah saya lakukan di sekolah dampingan. Saat ini kurikulum Merdeka telah diterapkan serentak secara nasional, termasuk di sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Lampung Tengah, dengan 22 lembaga sebagai sekolah dampingan saya. Kurikulum Merdeka ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada guru dalam merancang pembelajaran, sekaligus menekankan pentingnya pendidikan berbasis proyek yang berpusat pada peserta didik. Masih adanya kesenjangan pemahaman antara kepala sekolah dan guru mengenai esensi dari kurikulum Merdeka. Guru-guru seringkali mengalami kesulitan dalam merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Keterbatasan fasilitas, keterbatasan sumber daya, dan minimnya pelatihan teknis mengenai penerapan kurikulum Merdeka. Peran saya sebagai pengawas yaitu memiliki tanggung jawab untuk mendampingi dan memberikan pembinaan pembelajaran kepada kepala sekolah dan guru. Tugas ini mencakup memastikan mereka memahami esensi kurikulum Merdeka, memberikan dukungan dalam menyusun rencana pembelajaran yang inovatif, serta membantu mereka mengatasi berbagai tantangan yang muncul selama proses implementasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dari permasalahan-permasalahan yang ada, maka tantangan yang dihadapi yaitu peningkatan pemahaman tentang kurikulum Merdeka, perancangan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan peningkatan kreativitas guru dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Untuk mensukseskan program implementasi kurikulum Merdeka, hal yang saya lakukan di dalam sekolah dampingan saya yaitu saya mendampingi sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Bentuk pendampingan yang saya lakukan adalah pendampingan dengan metode coaching, mentoring, maupun fasilitating, serta memberikan pembinaan kepada guru dalam mengimplementasikan pembelajaran di kurikulum Merdeka. Dalam mendampingi dan membina kepala sekolah serta guru di satuan pendidikan, saya menggunakan pendekatan teknologi efektif, paduan daring dan luring. Pendampingan secara daring membantu saya untuk lebih fleksibel dalam menjangkau dan memberikan dukungan secara real-time, tanpa terbatas oleh jarak dan waktu. Dengan menggunakan platform digital seperti video conference, grup diskusi online, maka kolaborasi antara pengawas, kepala sekolah, dan guru menjadi lebih efisien. Untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada, pendampingan yang saya lakukan yaitu fasilitasi melalui pelatihan implementasi kurikulum Merdeka. Kompetensi melalui penyederhanaan konten. Dalam fasilitasi melalui pelatihan implementasi kurikulum Merdeka, saya melakukan identifikasi awal terlebih dahulu terhadap sekolah dampingan dengan mengumpulkan data mengenai kebutuhan pelatihan, tantangan yang dihadapi, dan tingkat pemahaman kepala sekolah serta guru tentang kurikulum Merdeka. Langkah kedua dalam menjawab tantangan yang ada yaitu pendampingan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Bukan hanya soal menyusun kegiatan sehari-hari, tetapi juga bagaimana kita sebagai pendidik itu
Langkah ketiga yang saya lakukan yaitu observasi pembelajaran untuk memastikan implementasi berlangsung dengan baik, serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Langkah keempat, saya mengadakan sesi mentoring berkelanjutan. Strategi yang saya lakukan menentukan jadwal mentoring dengan guru dan kepala sekolah di sekolah dampingan. Mentoring saya lakukan secara daring maupun luring. Langkah selanjutnya yaitu pemanfaatan sumber daya lokal atau pemanfaatan LOSPAD sebagai media pembelajaran yang berpihak pada murid. Membantu guru mengenali potensi sumber daya lokal dan teknologi sederhana yang bisa digunakan sebagai alat pembelajaran. Langkah selanjutnya, mengadakan sesi coaching secara individu atau kelompok kecil. Dari apa yang sudah Ibu lakukan ini, Sesi coaching ini bertujuan membantu guru dan kepala sekolah untuk menemukan solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi di sekolah. Tidak hanya dalam pengimplementasian kurikulum merdeka dan penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid, tetapi dalam permasalahan seperti perencanaan berbasis data berdasarkan rapor pendidikan, pemanfaatan PMM, pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, serta bagaimana mengaktifkan komunitas belajar di sekolah. Wali ada yang kadang tidak gitu. Setelah dilakukannya penerapan pena terpadu atau pendampingan dan pembinaan melalui teknologi efektif, paduan daring dan luring, berdasarkan observasi, monitoring, dan evaluasi yang dilakukan, dampaknya dapat terlihat dari meningkatnya pemahaman dan kesiapan kepala sekolah serta guru dalam implementasi kurikulum merdeka. Kepala sekolah semakin mampu merancang dan mengimplementasikan kurikulum satuan pendidikan dengan lebih sistematis, berbasis data, dan sesuai dengan kondisi sekolah. Guru lebih mampu merancang rencana pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, meningkatnya keterampilan guru dalam mengelola kelas, dan semakin kreatif dalam memanfaatkan sumber daya lokal atau bahan bekas sebagai bahan ajar. Dampak positif pada siswa dapat terlihat siswa mulai menunjukkan peningkatan keterlibatan dalam proses belajar karena metode pengajaran yang lebih berpihak pada murid. Praktik baik ini mendapatkan respon positif dari kepala sekolah dan guru di sekolah dampingan. Saya Eni Munawar, SPD, Kepala TKIP Insan Mulia Kota Gajah. Saya sangat berterima kasih atas pendampingan yang diberikan oleh pengawas sekolah kami yaitu Ibu Siti Khalifah SPD dalam implementasi kurikulum merdeka dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Melalui pelatihan dan sesi monitoring yang intensif, kami dapat memahami esensi kurikulum merdeka dengan lebih baik dan ini sangat membantu kami dalam merancang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Saya Lisnawati selaku guru kelas di Lembaga PAUD TK PKK Kota Gajah. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu pengawas kami, Ibu Siti Khalifah SPD, atas pendampingan beliau tentang kegiatan pembelajaran menggunakan bahan LOSPAD. Dengan menggunakan bahan-bahan LOSPAD, anak-anak lebih kreatif dan hasil belajar mereka pun lebih beragam. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Siti Khalifah selaku pengawas kami atas bimbingannya, atas pendampingannya. Kemudian saya akan selalu mendukung program-program yang akan dilaksanakan oleh Ibu Siti Khalifah selaku pengawas kami. Saya Sumartini, pengawas TK Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah, sangat mengapresiasi rekan saya Siti Khalifah SPD dalam rangka mengikuti kegiatan Jambore GTK Hebat. Semangat
tetap semangat.